Bila mati, bila meninggal Nabi digantikan Sayyidina Ali, Ali meninggal digantikan Sayyidina Al-Hasan, Hasan meninggal digantikan Sayyidina Al-Husain, Husain meninggal digantikan Sayyidina Zainal Abidin, Zainal Abidin digantikan Muhammad Al-Baqir, Muhammad Baqir meninggal digantikan Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq meninggal digantikan oleh Musa Al-Kazim, Musa Kazim meninggal digantikan oleh Ali Ridha, sampailah kepada imam yang ke-12. Imam yang ke-12 itu masih hidup, sekarang bersembunyi di gua di Sirdap, Irak. Di pintu gua itu dipasang lilin-lilin bunga-bunga. Mereka panggil, hai imam, keluarlah imam. Bahwa setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, mesti digantikan oleh Sayyidina Ali. Maka sesiapa saja yang mengambil itu berarti dia kafir. Maka Abu Bakar dan Umar itu kafir. Maka ada doa khusus melaknat. Assalamualaikum Ustaz, coba terangkan perbezaan ahli sunnah dengan syiah. 5 aja Ustaz, ini dari tadi 5 aja. Beza kita dengan ahli sunnah dengan syiah 5. 1, syiah itu rukun imannya wajib beriman pada imam 12. Bila mati, bila meninggal Nabi digantikan Sayyidina Ali, Ali meninggal digantikan Sayyidina Al-Hasan, Hasan meninggal digantikan Sayyidina Al-Husain, Husain meninggal digantikan Sayyidina Zainal Abidin, Zainal Abidin digantikan Muhammad Al-Baqir, Muhammad Baqir meninggal digantikan Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq meninggal digantikan oleh Musa Al-Kazim, Musa Kazim meninggal digantikan oleh Ali Ridha, sampailah kepada imam yang ke-12. Imam yang ke-12 itu masih hidup, sekarang bersembunyi di gua di Sirdap, Irak. Di pintu gua itu dipasang lilin-lilin bunga-bunga. Mereka panggil, hai imam, keluarlah imam. Kenapa engkau tak keluar juga? Keluar imam, keluar imam. Siapa yang tak percaya kepada imam 12 kafir, halal darahnya. Apakah tuan-puan percaya pada imam 12 ini? Kafir, halal darah. Itulah letak persimpangan kita dengan syiah. 2, bahwa setelah Nabi Muhammad SAW meninggal mesti digantikan oleh Sayyidina Ali. Maka sesiapa saja yang mengambil itu berarti dia kafir. Maka Abu Bakar dan Umar itu kafir. Maka ada doa khusus melaknat, namanya doa kasrus sanamain, doa untuk menghancurkan 2 berhala Quraisy. Allahumma al'anhuma. Setiap sembahyang subuh dibaca, ya Allah laknatlah Abu Bakar dan Umar yang sudah merampas kekuasaan Ali. Sedangkan kita Ahlussunnah cinta kepada Ali dan cinta kepada Abu Bakar. Wa ala alihi wa ashabihi. Keluarganya kita cinta. Saya cinta Hasan, saya cinta Husain, saya cinta Fatimah, saya cinta Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Sayyidatuna Fatimah, saya cinta Ali Bait. Tapi saya cinta juga kepada sahabat Nabi. Sedangkan mereka mengatakan semua sahabat Nabi kafir kecuali 3. Salman Al-Farisi, Miqdad bin Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari. Lain daripada itu kafir. Maka mereka tak menerima riwayat Abu Hurairah, karena Abu Hurairah kafir. Mereka tak menerima riwayat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas kafir. Bila kita sebut Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an, apa kata mereka? Laknatullah alaih. Jadi kalau ada orang yang berkata Syiah itu saudara kita, dia kawan kita, kita beza-beza sikit aja, macam beza Maliki, Hanafi, Hanafi, Hambali. Oh, macam tu ya. Jadi kalau nanti engkau solat tarawih, engkau katakan Abu Bakar radhiyallahu an, dia di sebelah engkau mengatakan Abu Bakar laknatullah alaih. Boleh engkau kata engkau kawanku. Engkau peka ke bodoh? 3, Quran yang sekarang tidak original. Karena Quran yang sekarang itu adalah dibuat-buat oleh Utsman punya kerja. Mereka bakar Quran yang original, mereka buat Quran baru. Sedangkan kita Ahlussunnah mengatakan Quran itu mutawatir. Apa makna mutawatir? Rawahu jam'an an jam'an yastahilu tawatu'uhum 'ala al-kadhib. Mereka tidak. Kata mereka Quran yang asli mushaf Fatimah. 4, mereka mengatakan nikah mut'ah adalah bagian dari akidah. Al-mut'atu aqidatuna. Nikah mut'ah adalah akidah kami. Siapa yang tidak mau nikah mut'ah, maka berarti dia tidak
Nikah mut'ah itu bagaimana? Nikah bayar cukup limit waktu. Aku nikahi engkau dengan mahar 100 ringgit hingga pukul 5 petang nanti, tunai, sah. Banyak yang nak kan? Nah, dia ada taqiyah. Susah berdebat dengan Syiah sebab dia taqiyah. Taqiyah berlindung. Bila di sini banyak ahlu sunnah, awak Syiah. Saya sunni. Saya sunni. Bila banyak di sini mulai 50-50, 50%, 50%, awak sunni ke sini? Saya susi. Sunni Syi'i. Ingat, berhati-hati dengan Syiah. Bagaimana dengan Wahabi, Ustaz? Adik-beradik dia. Dia tak terima kalau bukan ustaz ulama dia. Ulama dia tak banyak. Bila tidak ulama dia, maka dia katakan pelaku bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Macam mana Abdul Somad? Abdul Somad ustaz ahli syubhat. UAS, ustaz ahli syubhat. Dia ejek-ejek saya. Dia ejek-ejek saya di internet. Ustaz tak marah? Tak. Kenapa Ustaz tak marah? Saya tak pernah baca komen. Ada sebagian saya baca. Oleh sebab itu maka ini dia tak boleh beza menerima perbezaan. Asal beza dengan dia bid'ah. Beza sikit bid'ah. Padahal perbedaan ulama itu tak pernah Imam Hambali membid'ahkan Imam Syafi'i kerana kunut subuh. Tak pernah Imam Maliki membid'ahkan mazhab Syafi'i kerana basmalah jahar. Maka perbedaan ulama dalam masalah mazhab tidak serta-merta membuat kita boleh mengatakan bid'ah. Mereka terlalu mudah untuk membid'ah. Bid'ah. Dia lupa bahwa ketika engkau katakan saudaramu bid'ah sama dengan dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Bid'ah. Itu artinya sama dengan neraka. Padahal Allah sudah siapkan surga yang begitu luas, seluas langit dan bumi. Mereka tidak. Mereka berpahaman isi surga itu cuma 3 aja. Dia, guru dia, bini dia. Lain daripada itu masuk neraka jahanam semua. Na'udzubillah. Lalu bagaimana cara kita selamat? Tak lain tak bukan belajar, mengaji, pahami mazhab-mazhab. Nah, saudara-saudara seiman semua, Syiah ini memang sangat berbahaya bagi kita sebagai umat muslim. Kenapa? Oke, kita bedah sekarang. Yang pertama, Syiah ini memusuhi sahabat Nabi. Syiah ini dikenal karena pandangannya yang sangat kritis terhadap beberapa sahabat Nabi Muhammad, khususnya Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Mereka menganggap bahwa kepemimpinan setelah wafatnya Nabi seharusnya langsung diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Hal ini pun dianggap sebagai bentuk penghinaan oleh kalangan Sunni. Yang kedua, menghina istri Nabi. Kelompok Syiah ekstrim selalu menghina istri Nabi, khususnya Aisyah, yang dianggap memiliki peran dalam peristiwa politik seperti Perang Jamal. Ini sangat bertentangan dengan ajaran Sunni yang memuliakan semua istri Nabi sebagai Ummahatul Mukminin atau ibu kaum mukminin. Yang ketiga, ajaran imamah. Syiah meyakini konsep imamah, yaitu kepemimpinan spiritual dan politik yang dianggap suci dan maksum atau terjaga dari dosa. Imamah ini dianggap lebih tinggi dari kenabian oleh kelompok Syiah. Konsep ini tentu sangat bertentangan dengan pemahaman Sunni yang tidak mengakui adanya otoritas suci setelah Nabi Muhammad. Yang keempat, ritual dan tradisi yang berbeda. Ritual Syiah seperti Asyura atau peringatan kematian Imam Husain di Karbala yang diiringi dengan prosesi berkabung ekstrim termasuk melukai diri sendiri, tentu ini sangat bertentangan karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang kelima, ini yang paling parah. Syiah percaya adanya perubahan dalam isi Al-Quran. Tuduhan yang sering dilontarkan Syiah adalah keyakinan bahwa Al-Quran yang ada saat ini tidak lengkap dan tidak murni karena ada bagian yang dihilangkan, khususnya yang berkaitan dengan Ali bin Abi Thalib. Lalu selanjutnya bahayanya Wahabi. Wahabi ini sangat sering menuduh dan mengkafirkan bahkan menyesatkan sesama muslim yang berbeda pandangan, terutama dalam masalah tauhid dan bid'ah. Ini tentu sangat berbahaya karena bisa memecah belah umat Islam dan menimbulkan konflik internal. Tidak hanya itu, Wahabi juga dikenal sangat ketat dalam menolak amalan-amalan yang mereka anggap bid'ah seperti perayaan Maulid Nabi,
ziarah kubur, tahlilan, atau amalan-amalan yang sudah menjadi bagian dari tradisi umat Islam di berbagai daerah. Penolakan ini sering menimbulkan ketegangan dengan umat muslim lainnya. Lalu selanjutnya penolakan tasawuf. Wahabi secara tegas menolak ajaran tasawuf atau sufisme yang dianggap sebagai penyimpangan dari Islam murni. Padahal, tasawuf telah menjadi bagian dari warisan spiritual Islam yang banyak diterima di berbagai belahan dunia. Nah, ini yang paling parah, yaitu adanya radikalisasi dan kekerasan. Banyak pengkritik yang mengaitkan Wahabi dengan gerakan-gerakan radikal yang menggunakan kekerasan seperti Al-Qaeda atau ISIS, meskipun tidak semua pengikut Wahabi mendukung kekerasan. Ideologi yang menekankan purifikasi agama ini dianggap sebagai lahan subur bagi kelompok-kelompok ekstremis. Tidak hanya itu, Wahabi juga menolak terhadap mazhab fikih. Wahabi menolak keras taklid kepada mazhab-mazhab fikih seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali. Mereka lebih menekankan ijtihad langsung dari Al-Quran dan hadis, yang seringkali menyebabkan benturan dengan ulama-ulama yang di Indonesia. Nah, saudara seiman semua, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Dakwah Official. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.